Aneh aja. Kamu ke Komal Islam itu cerdas dulu. Mati meja. Ulat sagu naik, ulat sagu. Ulat sagu teman-teman. Halo Nona, selamat siang Nona. Selamat siang Nona. Oh, siang. Kristen atau Islam Nona? Kristen atau Islam Nona? Yang datang kepada Paulus siapa? Ya, silakan. Yang datang kepada Paulus itu Yesus dan Roh Kudus. Mati meja. Borong sekaligus biar menghindari kemacetan. Sekaligus diborong. Cara-cara Paulus mau dipakai ini. Buka kamera, sabar resmi, buka kamera. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Alamak. Lirikan matamu, menari hati, oh senyumanmu manis sekali. Ciki-ciki-cu. Oke, yang datang kepada Paulus ya itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Belum apa-apa sudah Tuhan. Belum apa-apa sudah jadi Tuhan dia. Yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Enggak, bukan itu. Bukan saya tanya siapa. Saya nggak tanya siapa. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada oknum memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, ada yang datang kepada Paulus, memakai nama siapa? Ya, dan memakai nama itu Yesus palsu. Gitu. Ya. Jadi kita bisa dong membedakan Yesus palsu dengan Yesus asli gitu. Dikatakan di situ Yesus palsu itu ada di padang gurun, ada di bilik, ada dalam gua. Itu kalau Yesus palsu. Ya. Oke. Tunggu dulu, kita urut dulu. Yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Itu dulu. Diurut dulu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus, Tuhan Yesus. Jangan langsung Yesus. Jangan langsung gitu. Aduh, salah ini. Salah cara diskusinya. Yang datang kepada Yesus, pada Paulus itu memakai nama siapa? Jangan langsung bilang Tuhan Yesus, kita urut dulu. Dia memakai nama siapa? Oke. Di saat Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Gitu. Jadi yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang dianiaya ahli-ahli Taurat. Gitu. Nah, kalau Yesus palsu yang di padang gurun itu tidak ada dianiaya, tidak ada disalib. Itu. Oke, berarti sosok yang datang kepada Paulus ini memakai nama Yesus. Betul?
Bukan memakai Betul? nama Yesus, bukan memakai nama Yesus, ya, bukan memakai nama Yesus, tetapi Jadi memakai akulah nama Yesus bom-bom. yang engkau aniaya. Iya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak setan mengatakan itu? Akulah Yesus, bisa nggak? Tetapi Bisa nggak ayat di Yesus- Alkitab Bisa nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Kita harus sesuai dengan ayat yang tertulis. Nggak, pertanyaan saya, bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa iblis mengaku Yesus? Bisa, karena memang Bisa. iblis tugasnya menyesatkan. Bisa. Gitu. Nah, syarat pertama telah dilalui. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sekarang syarat kedua, Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah bukan manusia. Sedangkan anak Maria ini manusia. Sama enggak antara sosok manusia yang dilahirkan oleh Maria dan sosok yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Apakah yang bukan manusia dengan manusia itu sama? Silakan. Oke. Ya, jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia duduk di atas di langit itu sebagai anak manusia atau bukan? Yesus naik ke surga itu kembali ke wujud semula, wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia di situ di Makanya atas sebagai anak manusia. kita buka di Kisah Para Rasul 9, kita buka di Kisah Para Rasul 9, Alamak. sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, berupa cahaya memancar dari langit, ya. Iya, iblis juga Yesus yang berupa menjumpai cahaya. Paulus berupa cahaya dari langit. Iblis Dan yang Yesus menyerupai palsu cahaya bukan itu berada Yesus. di padang gurun. Itu bedanya. Tunggu, dengarkan dong ya. Yesus palsu berada di padang gurun, berada di bilik, berada di dalam gua. Nah, kalau Yesus yang menjumpai Paulus itu berupa cahaya memancar dari langit. Artinya dia tidak di bumi. Ya, artinya Yesus yang menjumpai Paulus itu berada di langit, berupa cahaya memancar dari langit. Begitu. Nah, saya ulangi Iblis lagi juga ya. berupa Yesus cahaya. palsu berada di padang gurun. Berada di padang gurun. Dan berada di gua, berada di dalam bilik. Ada di mana-mana. Itu kalau Yesus palsu. Kan coba, ada di padang gurun, ada di dalam bilik, ada di dalam gua. Artinya dia ada di mana-mana. Kan begitu. Sekarang Ya. kau buktikan ke saya kalau anak Maria itu bukan manusia. Anak Maria itu adalah Tuhan Allah yang merendahkan diri di manusia, bukan di Filipi 2. Buktikan kalau anak Maria itu bukan manusia. Sekarang Yesus Anak duduk Maria tunggu. itu Tuhan Yesus dan duduk manusia. di sebelah kanan Elohim di langit itu sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan manusia? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sebagai sebagai anak Allah. bukan sebagai anak manusia. Oh, bukan, sebagai anak Oh, Allah. kalau ada dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai anak Allah gimana? Kalau ada dalilnya Yesus duduk Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Coba ditunjukkan Duduk di dalilnya. sebelah kanan Allah Sebagai Bapa. anak manusia atau bukan? Sebagai anak manusia atau bukan? Ya, Banyak karena dalilnya yang mengatakan itu. dikatakan sebagai anak manusia juga tidak masalah karena anak Allah menjadi anak manusia. Gitu Berarti ya. kau Jadi dia punya pelintir. dua.
bukan. Berkepelintir. Ya. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu manusia atau bukan? Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak Allah, ya. Mana Karena dalilnya? tidak ada manusia Tunjukkan dalil, yang naik tunjukkan ke surga. dalil. Gitu. Tunjukkan dalil. Satu aja. Ya. Bahwa yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah anak Tuhan. Tunjukkan dalil, silakan. Anak Allah, anak Allah. Di mana? Di mana Anak tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis dan Yesus duduk dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah? Itu di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Kalau saya mampu menunjukkan, Oke, salah bentar. satunya Markus 14 nomor 26. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa, katamu juga bisa. Nah, iblis ketika dia bukan manusia bisa memakai nama Yesus. Tergenapi apa yang datang kepada Paulus. Oke. Jadi bagaimana pendapat Anda sewaktu Adam dikatakan anak Allah? Yang kita bahas ini Yesus. Duduk Iya, di sebelah kanan saya Tuhan bertanya yang Maha dulu Tinggi itu kepada anak Anda. manusia. Saya bertanya dulu kepada Anda nih, kenapa Dan Dito Adam dihapus, dikatakan kenapa ya? anak Allah? Karena Adam itu Kenapa Dinda manusia, Dito? ya kan? Kita mengetahui Adam itu manusia kan? Kenapa Kenapa Adam lari ke dikatakan anak Adam Allah? orang ini? Jurus gereja nggak berlaku di sini. Yang datang kepada Paulus itu bukan Adam, tapi Yesus. Ya, tidak masalah Yesus dikatakan anak manusia ataupun anak Allah. Ya, terus saya kan bertanya. Karena karena Tuhan Allah menjadi manusia namanya Yesus gitu. Jadi dua wujud itu dipakai oleh Yesus. Wujud Allah dipakai, wujud manusia juga dipakai. Jadi Yesus itu punya dua wujud, wujud Allah dan wujud manusia gitu. Ya, tercatat di Filipi 2 ayat 11. Coba dulu buka Filipi 2 ayat 11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Allah itu merendahkan diri menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Itu. Jadi berkorban, ya. Buka Filipi 2 ayat 11. Enggak, kamu ke gereja, jangan di sini. Doktrinmu tidak laku bagi saya. Besok hari kau bisa berubah jadi Yesus 5 wujud, 10 wujud. Enak kali kau ngomong, membodohi orang. Segala-galanya bisa kau ngambil. Kau di neraka aja ngajar, di gereja kau ngajar, jangan di sini. Tadi dikatakan Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Minta dalil nggak ada. Saya tunjukkan dalil. Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dalam rupa anak manusia. Dalam rupa anak manusia Yesus itu duduk. Dalam rupa manusia Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Oke. Kemudian Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu siapa? Kalau bukan manusia siapa? Tuhan katanya. Tuh. Tidak ada dalilnya Yesus mengatakan Tuhan akan datang, nggak ada. Aku akan pergi sebab yang datang setelahku adalah Tuhan, nggak ada. Dia mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, penolong lain Anda bisa baca di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu manusia,
manusia penolong lain. Jadi setelah Yesus terangkat, yang datang adalah manusia penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus Kristus ngakunya. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Yang datang kepadamu memakai namaku. Tergenapi. Seorang penolong lain yang datang. Bukan Yesus lagi. Dipelintir, Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang. Kalau Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang, berarti terbantah lagi tuh ucapan Yesusnya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur lain itu tidak datang. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, yaitu manusia. Seorang manusia. Rohnya disebut roh kebenaran. Ajarannya kenapa disebut sebagai roh kebenaran? Ajarannya datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing roh kebenaran ini. Itu yang dimaksud. Lah, Paulus dibimbing oleh roh juga. Tapi bernama Yesus. Yang harus diwaspadai setelah Yesus terangkat ke langit adalah penyesat. Penyesat itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ini kita mau kaji Paulus, malah dia sudah bungkus duluan. Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah dua wujud. Dia wujud manusia, wujud juga Tuhan. Apa sih diskusi? Ini bukan gereja. Di gereja boleh lah kau kayak gitu. Boleh. Di sini jangan dong. Jangan kau ajarkan kemudian doktrin di sini. Nggak laku. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, titik. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah dia pergi yang datang bukan dirinya? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Sudah dibilang dari tadi. Lalu siapa roh penghibur itu? Siapa roh penghibur yang Yesus minta itu? Baca data sebelumnya. Yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Yang datang setelahku adalah penghibur. Jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini? Mundur 2 langkah ke bab berikutnya sebelumnya. Di data nomor 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia penolong, penghibur lain. Berarti penghibur lain yang datang setelah Yesus pergi adalah manusia. Bukan cahaya, bukan berupa suara. Kalau yang datang berupa cahaya itu, berupa suara itu, ya itulah bisikan. Namanya sibilisisis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang. Yang datang pertama adalah roh kebenaran sang penghibur, yang adalah manusia. Yang kedua adalah sibilisisis, memakai nama Yesus. Itu. Ini belum apa-apa doktrin duluan. Waduh, doktrin duluan yang dibawa. Siapa yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Langsung dibungkus. Ini bukan diskusi ilmiah. Ini namanya pembodohan. Ini pertanyaan kan? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Langsung kami jawab, itu Jibril. Oh tidak dong. Kami harus menjelaskan dulu. Yang datang itu membawa Al-Quran, diterangkan kul nazzalahu. Jelas itu Al-Quran menjelaskan. Telah datang kepadamu Roh Kudus. Nah dijelaskan. Roh Kudus yang datang. Dijelaskan. Nah sekarang yang datang kepada Yesus ini menggunakan nama siapa? Yang datang kepada Paulus menggunakan nama Yesus. Yang datang kepada Nabi Muhammad menggunakan nama Roh Kudus. Penyesat datang memakai nama Yesus. Nabi Muhammad sudah terhindar di situ. Saya tidak menafsir, saudara. Saya ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus, Nabi Muhammad, Paulus. Hei Nabi Muhammad, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Roh Kudus. Hai Paulus, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Kembali ke soal.
Penyesat ketika datang memakai nama siapa? Roh Kudus atau Yesus? Jawabannya memakai nama Yesus. Kita bungkus ya. Penyesat datang setelah Yesus, menurut Yesus memakai nama Yesus. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Kalian tidak akan percaya. Menurut Yesus, penyesat datang memakai nama siapa? A. Yesus. B. Roh Kudus. C. Nabi Muhammad. D. Bom-bom. E. Handi. F. Goldian. G. Edis. H. Rudi Yohanes. Bla 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 bla. Mana yang betul? Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Nah, mari kita deteksi dua tokoh ini. Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Muhammad memakai nama siapa? Roh Kudus. Tepuk tangan. Ada nggak pernah datang kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun menerima wahyu bernama Yesus? Akulah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad lepas dari keadaan itu. Kembali kita tanya kepada Paulus. Saudara Kristen, iya paman? Yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik memakai nama siapa? Yesus. Udah selesai. Berarti penyesat itu bekerja di mana? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Itulah jawabannya. Sederhana kan? Kalau tidak bawa doktrin. Kalau bawa doktrin, kalau bawa dogma, asbak rokok bisa juga kau tuhankan. Jangan pakai doktrin, jangan. Pakai ilmu, apa? Pakai ilmu. Apa fungsinya itu Bibelmu? Coba, apa fungsinya itu Bibel? Fungsi Bibelmu itu apa? Hah? Apa fungsinya? Tidak ada di situ dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Nabi Muhammad. Enggak ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Roh Kudus. Enggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada si Bilisisis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu di mana itu terjadi? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Susah kali kalian ini diajak. Ayolah, mari diskusi ilmiah. Kalau cuma doktrin-doktrin mending saya di masjid. Kalau kau mau doktrin-doktrin mending Anda di gereja aja. Ini kita di depan publik. Di depan publik ini disimak ribuan manusia. Kenapa nggak mau jujur sih? Ini ada belajar. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Saya buka diri kan? Saya sebagai pembina apologet Islam buka diri. Silakan Anda gagahi. Silakan Anda pretelin. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu sopo? Anda mengatakan iblis, silakan Anda katakan itu. Apa latar belakangnya Anda menyatakan itu adalah iblis? Apa buktinya? Nonsen. Tidak ada kan? Sedangkan iblis datang memakai nama Yesus. Ada enggak kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Di mana itu? Enggak ada. Enggak ada Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus, enggak ada. Kemudian tadi Nenek Rasmi mengatakan, dengarkan. Nenek Rasmi itu mengatakan apa? Penyesat itu bertemu dengan Kristus di padang gurun katanya. Ayo, di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad
atau waduh naik lagi, Nabi Muhammad atau Paulus yang menuju ke Damsyik. Sedangkan jalan menuju ke Damsyik itu berdasarkan satu Raja-Raja 19:15 itu adalah padang gurun. Satu Raja-Raja 19:15 area Damsyik itu adalah padang gurun. Siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Kata bilik di Matius 26 nomor 24. 24 nomor 26. Penyesat itu, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bilik di situ. Skubalon. Bilik itu apa di situ? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Penjara. Siapa yang pernah di penjara, lalu di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Hah? Siapa? Yang pernah di dalam bilik skubalon, temeong? Di situ jelas itu. Ketika Paulus mengaku menulis surat dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia yaitu penjara, apakah tergenapi? Bahwa penyesat nabi palsu itu bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ke Damsyik padang gurun, Paulus bertemu dengan Kristus. Dalam bilik penjara, temeong, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Tergenapi semuanya. Dan tengok ajaran setelahnya. Tengok ajaran Paulus setelahnya. Dia lemparkan hukum yang dia taati. Tadinya hukum Taurat dibilang dibilang tinja. Hukum Tuhan dibilang tai. Coba. Hukum Tuhan dibilang tinja oleh Paulus. Ini kejam kali ini yang datang pengaruhi Paulus ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma. Pakai ilmu, pakai data. Penyesat itu datang menyamar memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus menyamar memakai nama siapa? Paulus itu mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Sekarang tugas Anda membuktikan kalau itu Yesus asli. Sementara Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sedangkan anaknya Maria itu manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Ini kutanya nih muridnya nih, Ibu Rasmi. Coba buktikan, sejak kapan anak Maria itu bukan manusia? Mana ada? Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sedangkan di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus akan datang sekali lagi, menyatakan diri sekali lagi. Nah, kalau Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Pada saat mana? Oh, akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Ayo, Bu Rasmi. Yesus menyatakan diri di atas muka bumi ini berdasarkan Bible itu berapa kali? Jawab. Jangan bawa doktrinmu di sini. Kalau bawa doktrin saya turunkan lagi. Oke, dari mana kita tahu kalau Yesus itu Allah? Buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, di situ firman itu menjadi manusia. Di situ dikatakan Yohanes Pembaptis sebagai saksinya. Buka di Yohanes 1 ayat 20. Di situ judul perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya baca ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Ya, jadi di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus, mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus itu adalah Allah karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa dunia, gitu ya. Jadi dari mana kita lihat kalau Yesus itu adalah Allah? Saya sudah kasih tahu ayatnya, ya Bang Juma. Udahlah, kamu resmi di neraka aja, jangan di sini. Jengkel aku lihat. Saya tidak bahas itu yang saya. Padahal bukan topik itu yang dibahas loh itu. Turunkan Bang, diturunkan, nanti saya ludahi mukanya. Jijik saya lihat mukanya. Kau itu. Jangan di sini resmi. Kau di neraka aja mengajar sana, jangan di sini. Kau tahu nggak Yesus itu? Yesus itu tokoh Yahudi, bukan tokoh Kristen. Kau mau maknai dia Tuhan itu karena kau Kristen. Bagi orang Yahudi, bagi muridnya sesakti apapun Yesus, dia hanya guru. Dia hanya utusan Tuhan. Sesakti apapun Yesus itu. Bagi Yahudi, dia paling tinggi derajatnya adalah utusan Tuhan. Kau karena kau Kristen, pengikut ajaran pagan, utusan Tuhan, kau bilang Tuhan hanya gara-gara kau comot data. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Susah kali dibilangnya. Kau buktikan ke kita ini bahwa anak Maria itu bukan manusia. Karena Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus yang asli adalah sama dengan yang datang ke Paulus, buktikan kalau anak Maria ini bukan manusia. Pakai ilmu apa? Kucluk. Malah sekali aku lihat ini orang-orang. Dibilang jangan doktrin, jangan dogma, pakai ilmu, pakai data gitu loh.